Selamat berjumpa kembali di pelajaran PKWU. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan pagi ini, kita akan membahas tentang kemasan produk kreatif. Materi kemasan produk kreatif akan saya bagi menjadi dua bagian. Untuk pertemuan yang pertama ini bagian 1, dan pertemuan selanjutnya untuk bagian yang kedua. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mendalami materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan konsep desain produk kreatif. Yang kedua, menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe model produk kreatif. Yang ketiga, menganalisis proses kerja prototipe model produk kreatif. Yang keempat, membuat desain rancangan produk kreatif. Dalam hal ini kita akan membuat desain tentang kemasan. 5. Membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe, model, dan produk kreatif. Yang keenam, membuat prototipe model produk kreatif. Yang ketujuh, membuat kemasan dan mark brand produk kreatif. Peta konsep pada bagian pertama dibagi menjadi 5, yaitu pengertian desain produk, manfaat dan tujuan desain produk. Yang ketiga, fungsi desain produk. Yang keempat, kemasan produk. Dan kelima, fungsi kemasan produk. Kita akan lihat satu persatu. Pengertian desain produk. Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan. Desain kemasan yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengajuan, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Pengertian desain produk dikemukakan oleh W.J. Stanton tahun 1981, bunyinya, yang dikatakan produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginan. Desain produk terbagi menjadi dua bagian, yaitu mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada, atau disebut redesign, atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Manfaat dan tujuan desain produk. Manfaat dan tujuan desain produk antara lain: 1. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. 2. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. 3. Menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. 4. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 5. Mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Sedangkan tujuan desain produk antara lain sebagai identitas atau merek dari suatu produk. 2. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. 3.
untuk menghasilkan produk yang keren pada masanya. 4. Untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Kemudian kita lihat fungsi desain produk. Fungsi dari desain produk adalah 1. Sebagai identitas dari produk itu sendiri. 2. Sebagai pelindung produk. 3. Penambah nilai jual suatu produk. Kemudian kita lihat kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan sebagai bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat. Ini adalah beberapa contoh kemasan produk. Kita lihat dari warna menarik sehingga orang melihat dan membeli. Kemudian di sini ada namanya, produknya apa. Kalau di sini saya contohkan adalah teh kotak. Kemudian di sini ada kelebihannya. Misalnya seperti ini isinya 50% lebih ekstra gratis. Terus di sini adalah keterangannya. Jadi teh ini adalah less sugar atau tidak mengandung gula. Ya, kemudian di sini ada isinya ya 300 ml. Itu ya. Kemudian di samping ini ada juga keterangan-keterangan. Biasanya kalau ini adalah berisi tentang komposisi. Ya, bisa berisi tentang komposisi. Beda lagi kalau yang untuk anak-anak. Kita lihat sebenarnya yang dijual adalah agar-agar ini. Tapi agar menarik, maka bungkusnya dibuat seperti mobil-mobilan. Sehingga hal ini menarik bagi minat anak-anak untuk membeli. Ya, termasuk yang di atas ini bukan menjual ikan, tetapi ini adalah kemasan untuk snack roti ya. Nah, tapi biar menarik dari warna, kemudian model bentuknya, gambarnya ditujukan untuk anak-anak dua ini. Nah, ini beberapa model kemasan dalam bentuk botol ya, air minum, ada macam-macam, ada yang berbentuk seperti ini, kemudian macam-macam bentuknya kita bisa lihat. Nah, ini juga bisa lihat kemasan jam tangan ya. Kemasan jam tangan dibuat lebih kokoh dengan bahan yang tidak mudah rusak supaya melindungi dari produknya ini ya. Ini buat simpel karena konsumennya adalah konsumen dewasa. Kalau konsumen dewasa itu lebih pada fungsinya dari produk, tetapi kalau anak-anak menarik dari pembungkusnya, karakter pembungkusnya, gitu ya. Ini contoh dari beberapa kemasan. Lanjut, fungsi kemasan produk. Pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif, artinya bahwa berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim,
prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen yang menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. C. Pelindung produk. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. D. Memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. E. Marketing dan logistik. Yaitu di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan dapat mengomunikasikan produk. Demikian untuk pertemuan pada hari ini dan selamat belajar.